lakin min ghairi ma'rifatin dalil fahuwa i'tiqadul amah, namun kita tidak tahu secara dalilnya, maka yang sedemikian itu disebut dengan i'tiqadul amah, masih keyakinan orang awam. Yang penting inya berucap bahwa inya meyakini tiada Tuhan selain Allah. Dalilnya apa? Wallahu a'lam. Itu pemula. As-saniyah, adapun yang kedua, tingkatan yang kedua, ayyaral asya al-mukhtalifah fayaraha sadiratun anil wahid wa hadha maqamul muqarrabin. Memandang ia akan segala sesuatu yang bermacam-macam, fayaraha sadiratun anil wahid, dan dari segala yang berbagai macam itu ia meyakini bahwa itu semua bersumber daripada yang satu. Siapa dia? Allah. Tuh, langit, bumi, samunyaan, apa yang ia lihat, apa yang ia dapat, itu sumbernya hanya satu. Ada penciptanya, bukan tiada ada pencipta. Ada yang membuatnya, bukan ada dengan sendirinya. Nah, yang membuatnya siapa? Yang menciptakannya siapa? Ada sumbernya, yaitu Allah. Itu lain sudah. Ini tingkatannya kata ulama maqamul muqarrabin. Kalau tadi maqamul amah, awam. Yang penting meyakini sudah keesaan Allah. Hatinya yakin, dan itu tertuangkan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih tinggi lagi maqamul muqarrabin, jazakallah khair, yakni melihat dan memandang segala sesuatu yang ia lihat itu semua bersumber dari yang satu. Jadi kalau kita hendak mengembalikan segala sesuatunya, itu katamu kepada yang satu. Hujan ini turun, memang secara ilmu ilmu alam ya, hujan ini prosesnya seperti apa yang disebutkan dalam ilmu, tapi amun dikembalikan lagi kepada yang satu, siapa nang mengaturnya? Itu nang mengatur satu. Maka tidak sedikit orang-orang ilmuwan, para pakar dan para ilmuwan yang menggunakan akalnya lalu kemudian mentok pada akhirnya penemuan itu. Amun inya dapat hidayah, atau mau beriman kepada Allah. Tapi amun kada, ya sampai disitulah hanya sebatas teori. Maka sering kita katakan orang-orang pintar yang masuk Islam itu banyak orang-orang yang pintar. Ia gunakan akalnya untuk berpikir, ia gunakan akalnya untuk meneliti, ujung-ujungnya tuba iman biasanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu semua Allah suruh kita untuk menggunakan akal, karena dengan kita menggunakan akal itu akan kembali kepada yang satu. Apapun yang ia dapatkan di alam dunia ini, di alam semesta ini, itu sadiratun anil wahid, itu sumbernya daripada satu, yaitu Allah. Itu mau beriman nih. Orang-orang pintar itu kemudian masuk Islam. Makanya amun ada orang Islam keluar dari Islam, itu bungol tuh lawannya, karena sudah benar tapi keluar karena menggunakan akal. Karena Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Islam wa Khasaisuhu itu menyebutkan dan menjelaskan Islam itu agama yang bisa diterima akal. Itu agama kita. Kadang bertentangan inya dengan akal. Kadang ada agama yang bertentangan dengan akal, sehingga akal kada kawa menerima. Tapi karena ya itu tadi,
keyakinan sehingga keyakinannya menentang atau bertentangan dengan akal. Islam tidak, kata beliau, syamil mutakamil mulaim likulli zaman, relevan pada setiap masa. Jadi kata ulama, mestinya bukan Islam yang harus mengumpati zaman, tapi zaman yang harus dikembalikan kepada Islam. Karena Islam itu bukan agama yang ketinggalan, bukan agama yang kolot, bukan agama yang tertinggal zaman, karena mulaim likulli zaman. Makanya kita kadang-kadang banyak mencela zaman, padahal yang ada salah itu kita. Apa kata Imam Syafi'i kalau tidak khilaf, atau Imam Hasan Al-Basri, na'ibu zaman wal aibu fina fama liz zamani aibun siwana. Banyak di antara kita, kata beliau, yang menyalahkan waktu, yang menyalahkan masa, yang menyalahkan zaman. Padahal wal aibu fina, aib itu ada pada kita. Orang-orang korupsi ini kada kawal lagi zamannya pangkai itu ya. Padahal nang korupsi itu bukan zaman, kitanya nang melakukan korupsi. Kenapa? Lalu zaman nang disalahkan, padahal nang berbuat salah kita. Nah, itu sehingga kita kadang mau menyadari akan kesalahan kita karena kita mengkambing hitamkan zaman. Coba amun sekiranya kita kadang mengkambing hitamkan zaman, mau sadar kita dengan kesalahan kita, mau kita bertobat. Ingat kisah iblis dengan Adam di dalam Al-Quran yang Allah kisahkan. Iblis kita pernah ceritakan, disuruh sujud kada hendak sujud, mau kada menyadari kesalahannya, kada mau menyadari, justru kada mau rasa bersalah. Adam nang disalahkannya. Ujarnya nih gara-gara Adam mengenai Allah perintahkan aku sujud kepadanya. Coba Adam amun kada Allah ciptakan, kada mungkin Allah perintahkan aku sujud. Ini gara-gara Adam ada, gara-gara Adam Allah ciptakan, imbaham aku diperintahkan sujud, maka aku lebih baik daripada Adam. Kan coba. Itu iblis kada mau menyalahkan dirinya, padahal inyanya nang salah, kada mau tunduk dengan perintah Allah. Itu sama tuh. Na'ibu zaman wal aibu fina, kita banyak mengkambing hitamkan zaman sementara kesalahan itu ada pada kita. Kenapa kita kadang merubahnya? Itu zamannya, ujarnya sudah, masanya, wayahnya. Orang kada jujur, paksa umpat kada jujur, nah itu keliru kita. Zamannya Bang Amun kada kayak itu aja kada dapat. Itu zamannya zaman pulang nang disalahkan. Banyak orang kada jujur dalam berniaga, mengurangi timbangan. Apa ujarnya? Memang kayak itu pang harusnya. Orang pang kayak itu pang saya. Umpat juga. Itu keliru. Mestinya kita melakukan yang benar, bukan membenarkan yang salah. Beda dengan Nabiullah Adam ketika Allah larang untuk mendekati buah khuldi, lalu kemudian ditipu dan dirayu oleh iblis, lalu tergiur dan memakannya. Berarti Adam melakukan kesalahan. Namun Adam tidak pernah menyalahkan iblis, tapi justru menyalahkan dirinya soronganan. Apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami soronganan. Kalau engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, kalau engkau tidak curahkan rahmatmu untuk kami, lanakunanna, pasti kami dalam keadaan orang-orang yang merugi. Han kadang menyalahkan iblisnya, maka iblis nang merayunya, iblis nang menggelincirkannya. Fa'azallahum syaitan. Tapi Adam kadang menyalahkan, mau introspeksi di diri. Nah, jadi kayak itu pulang kita. Fama liz zamani aibun siwan. Bukannya zaman yang punya aib, bahkan zaman itu beraib karena kita. Menjadi dikambing hitamkan karena kita nang melakukan kesalahan. Itu orang Bahari, ujarnya ceritanya di Tembilani kada ada lelaki bebini berjalan berduaan yang bukan suami istri. Awan wayah ini banyak, bahkan
suami lawan bini orang, bebini lawan laki orang. Aja zamannya pang sudah kayak itu zaman pulang, padahal inyanya nang salah. Sudah ada bini soronganan, bini orang nang dembatnya. Tidak ada laki soronganan, laki orang yang diincarnya. Itu kan menyalah. Lalu kemudian apa yang kita salahkan, zaman yang kita salahkan. Padahal kesalahan itu ada pada kita. Gara-gara kita zaman menjadi rusak. Nah ini mestinya menjadi pembelajaran kita. Baik, ini yang kedua. Maqamul muqarrabin, memandang segala sesuatu dengan berbagai macam yang ada, tetap sumbernya hanya satu Allah. Tingkatan yang ketiga, ayyaral insan idan kasyafa an basiratihi alla fa'ila siwallah lam yandur ila ghairihi bal yakuna minhul khawf wa lahur raja wa bihi thiqah wa alaihi tawakkal. Li'annahu fil haqiqah wal fa'il wahdahu fasubhanahu wal kullu musakharuna lahu. Tuh yang ketiga, ujar ulama, yaral insan. Tuh ketika seorang melihat dan memandang, idan kasyafa an basiratihi, Allah bukakan hijab untuknya, alla fa'ila siwallah, tiada ada yang berbuat, tiada ada yang melakukan kecuali hanya satu Allah. Tuh kita ungkapan la haula wala quwata illa billah, kan kada ada kekuatan kita. Tuh kada ada kekuatan. Lalu kemudian Allah berikan kekuatan itu sehingga kita bisa melangkahkan batis, mengayunkan tangan sampai kita ke tempat ini. Maknanya kita sampai ke tempat ini lalu kita beribadah, sholat subuh berjamaah, qobliyah bahkan kita dapatkan. Itu semua bukan karena kita, tapi semua itu karena Allah yang membantu kita dalam hal melakukannya. Maka kalau sudah kembalikan kepada sana, kadang ada ujubnya lagi. Kita kadang-kadang ada ujub itu merasa lebih baik dari orang. Ya aku lebih baik dari orang. Walau hujan-hujan dingin tetap aku ke masjid. Ada orang guringan, atau merasa kita lebih baik dari orang. Padahal yang membuat kita mampu dan bisa itu Allah. Itu pandangannya lain sudah. Jadi annal fa'il al-haqiqi huwallah, la fa'ila siwallah. Tiada ada yang melakukan kecuali Allah. Kita ini hanya dibantukan oleh Allah. Yaitu tadi, tiada ada kekuatan, tiada ada daya dan kekuatan daripada kita kecuali daya dan kekuatan Allah. Amun sudah itu apa nang disombongkan? Yang kita hendak sombongkan itu apa? Kadada. Coba Allah ambil sedikit saja nikmat kesehatan, batis tak palicok umpamanya, lalu kada kawa kita melangkahkan batis, itu kada sampai kita ke tempat ini, paling di rumah kita karena kada kawa melangkah. Kepala minik sikit saja Allah ambil nikmat kesehatan, mungkin kada sampai kita di tempat ini. Apa hendak raum aja. Maka kada ada nang ujubnya. Kalau sudah kita kembalikan ke sana, tuh ujubnya hilang. Maka kata ulama, dalam hal menghilangkan ujub, kesombongan, itu biasanya ujub muncul dahulu merasa lebih baik dari orang. Lalu kemudian diucapkan, itu makanya sombong. Ujar Rasul dalam hadis, man takabbara wada'ahullah, orang yang sombong Allah akan hinakan, orang yang tawadhu Allah akan muliakan. Dan kesombongan itu biasanya muncul baik dari segi ilmu, baik dari segi kekayaan, baik mungkin dari kedudukan atau jabatan, bisa jadi sebab karena keturunan, bisa jadi sebab al-ashab. Ashab artinya sahabat, kawan atau kerabat atau kenalan. Kita kan banyak dikenal orang, para pejabat kenal lawan kita, atau bisa sombong untuk kita. Apalagi sampai berfoto kita dengan presiden, kada tanggung-tanggung ganal fotonya, andak
di ruang tamu, orang melihat seberatan, bahaya suah begambar lawan Presiden Jokowi. Itu bisa sombong itu. Itu bisa yang akan dapat menimbulkan kesombongan. Jadi al-asab wal jiwar, termasuk orang yang dekat dengan kita. Macam-macam banyak hal yang bisa menimbulkan maka ujar ulama, hindari itu semua. Kembalikan kepada Allah. Yang kita hendak sombongkan itu apa? Amun kita kembali, ya itu tadi, tiada kekuasaan, tiada daya, tiada upaya kecuali daya dan upaya Allah. Kita lemah semuanya. Amun sudah lemah, kada akan merasa sombong kita. Karena sombong, ujub, merasa lebih baik. Maka bahaya merasa lebih baik dari orang. Itu ada kisahnya, merasa lebih baik dari orang lain. Karena orang itu pemaksiat, pelaku maksiat, merasa lebih baik. Saat ketika merasa lebih baik, itu amalannya hancur, amalannya rusak. Kita kada tahu endingnya kayak apa, akhir kehidupan kita. Bisa jadi pelaku maksiat yang tadinya bermaksiat kepada Allah sadar satu ketika, lalu kemudian bertaubat ia kepada Allah dan kemudian wafat husnul khotimah. Ada orang maksiat, pelaku taat, lalu kemudian ujub, sombong, pada akhirnya bermaksiat kepada Allah. Semua amalannya tiada bernilai di sisinya, wafat, meninggal, su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka disitulah kita perlu menjaga hati, ujar ulama. Jangan hanya zahirnya, sebab amalan itu ada amal zahir, ada amal batin. Fa'lam anna tawakkal ma'khud min al-wakalah, yuqalu wakala fulan amrahu ila fulan, ay fawwada amrahu ilaihi wa'tamada fihi 'alaihi. Tawakal itu diambil daripada kata ul-wakalah. Wakalah bahasa kita apa? Wakalah itu wakala fulan amrahu ila fulan, ia wakilkan, ia serahkan segala urusannya kepada orang lain. Itu secara makna bahasa, ay fawwadha amrahu ilai, tuh diserahkan, berserah diri dia, bahasa kita. Kepada siapa kita berserah diri? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Karena kalau kita berserah diri, berharap, beriktimat, bersandar kepada yang lemah, itu ambruk kita. Ini ada tihang bersandar kita, biar menjadi penopang kekuatan kita, tapi tihangnya kada kuat, ambruk. Maka cari nang kuat. Nang kuat itu mana? La haula wala quwata illa billah. Bersandarlah kepada Allah. Jadi kalau sudah bersandar kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, itu tanang kita. Nah, kata ulama, fattawakkal ibaratun an i'timadil qalbi 'ala al-muwakkil wa la yatawakkalul insan 'ala ghairihi illa idza taqada fihi asya. Tawakal itu satu bentuk ibarat dalam bentuk bersandarnya hati kepada orang yang diinginkan atau yang disandari. Wala yatawakkalul insan ala ghairihi, dan tiada seorang berserah diri kepada sesuatu pada yang lain illa idza taqada fihi asya, kecuali kita ada meyakini di dalamnya. Apa dia? Asyafaqah wal quwwah wal hidayah. Tuh, karena mungkin kita bersandar kepada orang yang lemah, karena kita juga pengen minta kekuatan. Makanya yang kita jadikan sandaran itu harus nang kuat. Ini kita yakin siapa nang punya kekuatan itu adalah Allah. Fa in qulta la tajidu hadhihi al-halah min nafsik fasababu ahadu amrayn, imma dha'ful yaqin bi ahadi hadhihi al-khisal wa imma dha'ful qalbi bi istila'il jaban alih. Kata ulama,
walam yaltafit nih wa taqadat ma'a dzalika annahu tamul ilmi wal qudrati war rahmah wa annahu laisa wara'a qudratihi qudrah wala wara'a ilmihi ilm wala wara'a rahmatihi rahmah ittaqala qalbuka alaihi wahda la muhalah walam yaltafit ila ghairihi biwajin fa in kunta la tajidu hadhil hala min nafsik fasababuhu ahadu amrain. Jadi ketika kita berserah kepada sesuatu, kita meyakini sesuatu itu punya kekuatan, punya yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Dalam hal ini Allah yang kita yakini. Kalau ternyata kita tidak mendapatkan pada diri kita dalam hal ketika kita berserah kepada akan sesuatu, sementara sesuatu itu tidak ada yang kita bisa andalkan, maka kata ulama ada dua yang menjadi penyebabnya. Satu, dha'ful yakin, kita kada yakin, kurang iman berarti. Makanya kita kadang-kadang berserah diri kepada benda, maka benda itu kadang memiliki kekuatan yang tidak ada kekuatan di atasnya. Maka kalau ada orang berserah kepada selain Allah, berarti bisa diyakini orang itu kurang iman. Kita ingat Rasulullah ketika dalam berdakwah itu kebanyakan ayat-ayat yang turun di kota Makkah itu pemantapan iman dahulu. Belum lagi ayat tentang perintah sholat, belum lagi ayat tentang perintah puasa, belum. Ayat perintah puasa itu ketika setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah kalau tidak khilaf baru turun ayat perintah untuk kita berpuasa, dan itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban, di Rajab Sya'ban itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun perintah untuk kita berpuasa sesudah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Saat ketika imannya sudah mantap, amun sudah iman mantap, gampang beramal. Amun belum kuat iman, itu nangalih. Perintah zakat, perintah puasa, perintah salat, amun kuat, amun iman belum kuat, itu bisa gagal semuanya. Maka ketika ayat Al-Quran ataupun metode dakwah yang dilakukan oleh Rasul pertama kali yang disebut dengan Fatratun Makkiyah, itu pemantapan iman dahulu. Sebab amun sudah mantap imannya, insya Allah gampang beramalnya. Kita kenapa kok kurang beramal? Kita kenapa tidak kada melakukan atau kada beriktimat kepada yang satu? Karena kurang iman kita. Iman kita tuh nah lemah. Sebab karena lemahnya iman, lalu kurang keyakinan kita kepada Allah. Bujur jua kahnya. Ini yang menjadi penyebab. Namun bedanya orang Bahari dengan orang kita wayah ini, orang Bahari yakinnya mantap, amun kita yakinannya kurang, maka hasilnya pun kada akan sama. Maka mantapakan iman kata ulama. Fa'idan la yutimu tawakkul illa biquwwatil qalbi wa quwwatul yakin jami'a. Fa'idan kasyafa laka ma'na tawakkul wa 'alimta al-hala allati tusamma tawakkula fa'lam anna tilkal halah laha fil quwwah wa dha'fi 3 darajat. Jadi kata ulama, tidak akan sempurna tawakal itu illa kecuali, jadi kesempurnaan tawakal itu mesti harus dengan kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Amun kurang iman, kurang tawakal kita. Amun mantap imannya, kuat tawakal kita. Fa'lam anna tilkal halah laha fil quwwah wa dha'fi 3 darajat. Al-ula ma dzakarna huwa ayyakuna halahu fi haqqillahi ta'ala athiqah bi kafalatihi wa inayatihi kahalihi fi thiqah bil wakil. Maka ketika seorang bertawakal
itu tidak akan sempurna tawakalnya kecuali dengan kuatnya iman. Berkaitan dengan kuat dan lemahnya tawakal ada 3 tingkatannya kata ulama. Yang pertama, ayyakuna halahu fi haqqillahi as-siqah bi kafalati. Siqah itu dibahasakan kita mantaplah, yakin dengan berserah kita kepada Allah. Satu, pokoknya kada ragu atau siqah artinya mantap, yakin bahwasanya kita berserah diri kepada Allah. Wa tsaniyah wa hiya aqwa ay yakuna halahu ma'allahi ta'ala kahalit tifli ma'a ummi. Jadi yang kedua ini lebih mantap lagi, tawakalnya ayyakuna halahu ma'allah. Tadi ayyakuna halahu fi haqqillah as-siqah, yakin aja. Yang kedua ma'allah, kebersamaannya ia dengan Allah. Ketika dia berserah diri itu kada ada ragu lagi, di samping yakin dan dia merasa kalau Allah bersamanya sudah. Kalau dianya juga bersama dengan Allah. Kahalit tifli ma'a ummi, seperti halnya anak bersama dengan ibu. Fa innahu la ya'rif ghairaha wa la yabza illa siwa wa la ya'tamid illa iyah. Ketika anak itu dilindungi oleh ibunya, itu tanang inya, merasa kalau ianya bersama dengan ibunya, kada ada kekhawatiran lagi, kada ada kewaswasan lagi, yakin dengan seyakin-yakinnya akan Allah, dia akan mendapatkan perlindungan. Itu diumpamakan seperti seorang anak beserta dengan ibu. Kebersamaan itulah yang menenangkan hatinya. Jadi bukan hanya yakin, tapi ada kebersamaan, rasa kebersamaan itu tadi. Dan yang ketiga kata ulama, a'la minhuma, yang lebih tinggi lagi, ayyakuna baina yadillahi ta'ala mithlul mayyit baina yadil ghasil la yufariquhu illa annahu la yara nafsahu mayyita. Tidak ubah seperti orang yang meninggal dengan yang memandiakan. Artinya pasrah sudah. Itu tasarah aja lagi, nang memandikan itu kan yang berhak atas segala-galanya, hendak dikayapakan kah mayit itu, kada ada protes mayit itu. Ada enggak suah protes ketika hendak digosok badannya, ya jangan gosok awakku. Amun sampai itu nang terjadi bukah nang memandiakan. Itu tasarah mayit dah, tasarah aja. Tasarah nang memandiakan aja lagi, pasrah ya. Itu tingkatan yang paling tinggi ujar ulama di situ, baina yadillah. Itu sudah di hadapan Allah, tasarah Allah aja lagi. Yang penting kita sudah diam aja lagi. Berserah diri totalitas kepada Allah. Maka dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah maksimal ikhtiar kita, lalu kemudian kita serahkan aja totalitas kepada Allah. Terserah Allah aja lagi. Yang penting kita sudah ikhtiar. Buka toko sudah dari pagi jam 8 sampai jam 5. Itu terserah Allah aja lagi. Berapakah hendak mau unjuk nikmatnya atau rezekinya. Yang penting kita ikhtiar sudah. Berapapun tuh Allah yang menentukan. Itu dia. Nyaman tanang hati. Amun kada coba melihat orang laku lalu gondok kayak hatinya. Aja kenapa orang tuh nukar lawan tetangga di sebelah kada lawan aku. Nijah ada apa-apa. Sudah seuzon tuh. Nijah ada apa-apa. Jangan-jangan tokoku nijah diguna-gunainya. Jangan-jangan ada apakah diandakinya, lalu bercari, sibuk bercari, berhambur banyu yasin lah, macam-macam. Sudah seuzon sudah. Padahal yang menggerakkan hati orang hendak belanja kemanakah itu Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah kita buka, sudah kita layani, sudah kita adakan barangnya, berapapun dan apapun yang kita dapatkan itu Allah yang menentukan hasilnya. Makanya fa'idha azamta fatawakal 'alal, itu tasarah Allah, tenang hati. Orang yang tawakal itu tenang hatinya, kada akan gelisah ini. Maka kita banyak kadang-kadang dalam kehidupan kita melihat kawan dapat nikmat, kita risih, hiri. Itu berarti itu kurang iman kita, kurang tawakal kita kepada Allah.
Nang memberi rezeki bukan yang memberi rezeki Allah, sudah serahkan semua kepada Allah. Itu tidak ubah seperti si mayit itu tadi, ranai inya badiam apapun yang digawe oleh nang memandiakan pasrah inya. Kada suah inya protes. Ya, hendak dikubur di arah mana dahulu, umpamanya dibersihkan najisnya, lapas itu diwudu akan, hanyar disiram bagian kanannya, bagian kirinya, kepalanya hingga batis selesai. Kada adanya protes sedikit pun, kada suah protes nang mati tadi. Namun protes yaitu tadi, hidup lagi berarti kada mati itu benar nih. Bukahan orang, tapi rasanya kada ada pangah kecerita dan kejadian itu. Cuman yang memandiakan awas, diingat, jangan latah lalu menceritakan hal yang ia temukan kepada orang lain, itu dosa itu. Jangan menceritakan kepada orang lain apa yang ia temukan di jasad mayit atau kondisi si mayit ketika ia memandiakan. Haram memandiakan ke orang. Makanya amun becari nang memandikan mayit ini jangan nang latah orangnya, jangan nang kada amanah. Walau inya bisa khawatir itu kemana-mana ceritanya. Itu ada kisah itu, kada mungkin tahu, namun kada dari pemandian tadi, dari kada nang memandikan. Dari nang memandikan cerita, anu jah si mayit itu jah matinya waktu tadi malam imbah begaul lawan istrinya. Dia mana tahunya inya, bininya aja menceritakan ke aku. Ya. Kalau bininya menceritakan itu bukan menceritakannya betakun sebujurnya. Anu aja, tadi malam kami melakukan hubungan, belum sawat abahnya untuk mandi, meninggal dahulu. Kayak apa aja? Wajib mandi 2 kali kah apa? Ujar si pemandi itu wajib 2 kali. Nang kada baiknya itu, nang kada ahlinya. Imbah melamas si mayit. Mestinya sekali sudah selesai. Dan andai paham si ibu tadi kada usah bercerita. Tapi lantaran kada paham, mungkin kada tahu, khawatir, takutan kalau salah, maka diceritakan kepada si pemandiin tadi. Nah, yang memandikan kada amanah lalu diceritakan ke orang lain. Imbaham tahu sekampungan. Tuh jah mati tadi ya gara-gara banyak makan obat. Bisa jadi overdosis maksudnya obat kuat terlalu banyak. Imbaham mati sebelum perang ya. Imbaham aibnya jadi ketahuan siapa nang menceritakan tuh nang memandiakan tadi. Maka cari nang memandiakan tuh nang amanah orangnya, jangan bercerita ke mana-mana. Baik, 3 tingkatan ini tergantung kita. Kita lihat kita masuk yang mana, yang pertamakah, yang keduakah, atau yang ketiga. Wa hadhil ahwal tujadu fil khalqi illa anna dawam ya wala siyama al maqamu thalis. Ini semua ada dalam kehidupan kita, kecuali hanya saja kadang-kadang kata ulama itu anna dawam ab'ad, artinya bisa naik, bisa turun, tergantung kepada keyakinan, tergantung kepada kuat dan lemahnya iman. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan kita lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki